Oke, kembali lagi ke channel MojoVipi. Kali ini saya akan membahas ergonomi Ducati Hyperstrada 821 tahun 2013. Nah, ini adalah unit dari Kedawang Big Bike ya, showroom jual beli motor bekas di Malang Kota. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas review mengenai spesifikasi motor ini. Jadi kalau kalian belum menonton, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, sekarang saya akan fokus untuk ergonomi ya. Bagaimana sih untuk ergonomi, terutama saya ya, tinggi 167 cm dengan berat 61 kg. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama yang saya rasakan adalah berat motornya ya. Ketika saya naik seperti ini, berat kosongnya itu 181 kg, yang mana dengan kapasitas mesinnya sebesar itu, dengan bobot segitu sih termasuk ringan ya. Kalau saya perumpamakan, ini beratnya seperti Kawasaki ZX25R, atau dulu yang agak besaran dikit itu Yamaha MT-07. Jadi nggak terlalu berat, masih cukup oke lah. Dan untuk jangkauan kaki ya, nah ini tinggi joknya 850 mm, ya memang sangat tinggi. Tapi untuk saya yang punya panjang kaki 78 cm masih bisa menjangkau meskipun dia benar-benar jinjit seperti ini. Kalau memijak salah satu bisa sih. Nah, seperti ini. Cuman pantat harus sedikit digeser ke tepi. Kemudian untuk joknya sendiri, di bagian sini ini bidangnya cukup lebar, jadi nggak menyempit seperti motor sport. Ini kerasanya emang lebar. Kemudian dari joknya sendiri, karena ini basisnya motor supermoto, ini masih nggak terlalu yang nyaman seperti motor touring, tapi dibandingkan dengan hypermotornya ini dibuat lebih tebal ya, jadi otomatis lebih nyaman. Dan untuk kontur joknya sendiri, di bagian tepi kan ini dia kasar, jadi cukup rigid, nggak mudah bergeser dan nggak mudah licin. Dan untuk bagian kulit jok yang tengahnya ini meskipun dia halus, tapi dia karena bentuknya itu lebih cekung ya, jadi membuat badan kita itu tidak mudah bergeser ke depan atau ke belakang. Nah, untuk posisi kaki naik ke pijakan seperti ini, posisinya khas supermoto juga sih, dimana dia nggak terlalu maju tapi juga nggak terlalu mundur, nggak terlalu naik juga, membuat bagian lekukan di paha dan betis ini nggak terlalu yang menekuk sekali, sudutnya masih cukup lebar, jadi kalau dipakai jarak jauh ini masih nyaman. Ditambah lagi, dibandingkan dengan hypermotard, di bagian pijakannya ini kan dilengkapi dengan karet, jadi dia lebih nyaman. Nah, untuk bagian paha sini ya, lutut saya itu nggak bisa terlalu masuk ke dalam, karena di bagian sini itu paha saya sudah cukup terbentur, jadi nggak bisa benar-benar mendekap atau memeluk di bagian sini. Kemudian untuk jarak lutut ke bagian serut, nah ini masih cukup jauh, masih sekitar ya 10 atau 15 sentian lah. Kemudian untuk posisi badan atau tangan ke stang seperti ini cukup tegak, dan posisi stangnya juga cukup dekat ya. Nah, jadi membuat bagian punggung itu sangat tegak seperti ini. Nah, untuk stangnya sendiri dia lebar dan tinggi ya, dan ini dia lebih tinggi daripada hypermotard karena di bagian racernya itu ada tambahannya, otomatis membuat lebih nyaman. Nah, untuk bagian suspensi yang depan, wah ini jujur kalau saya ayunkan seperti ini sedikit kaku sih, seperti tipikalnya motor-motor yang pakai suspensi upside down. Tuh, kalau saya ayunkan seperti ini emang kerasa agak kaku, tapi kalau yang belakang ini lumayan empuk. Apalagi ini kan bisa di setel ya, itu ribbon dan juga preloadnya, jadi ini lebih fleksibel. Kalau yang depan emang fix. Oke, setelah ini saya akan mengajak Mas Ardea ya, yang punya motor ini dan yang punya Kedawang Big Bike untuk menaiki motor ini, dan kita akan tanya-tanya seputar motor ini ya, terutama di bagian ergonomi berkendaranya seperti apa. Oke, sekarang saya bersama dengan Mas Ardea yang punya Kedawang Big Bike ini ya. Halo Mas, lama tak berjumpa ya. Ketemu. Terakhir review apa ya di sini ya? KTM dulu ya? Forza ya? Ya Forza ya? Forza KTM. Itu pun udah hampir mau 2 tahunan ya? Iya, tahun lebih.
sekarang ketemu lagi. Nah oke Mas, ini saya mau tanya-tanya dan juga nanti dipraktekkan untuk Mas Ardia sendiri ya, naik di Hyperstrada ini bagaimana. Boleh. Untuk postur tinggi sama beratnya berapa Mas? Aku tinggi 168, berat 68 kilo. Nah, postur Mas Ardia seperti ini ya emang hampir mirip ya. Hampir mirip. Tapi kadang tinggi badan hampir sama, belum tentu panjang kaki sama. Betul. Tapi untuk panjang kakinya tahu nggak Mas kira-kira? Belum mengukur. Belum ukur ya. Ya pokoknya nanti bisa dilihat lah perbedaannya nanti ya ketika naik. Yuk Mas, naik. Nah, jadi seperti ini ya. Oke Mas, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kalau dari jangkauan kaki ya dua-duanya jinjit. Kebetulan mungkin berat badan lebih berat dibanding Mas Nanda, jadi shocknya agak turun. Posisi stang nyaman, jadi tangan itu lurus, agak nekuk di sikunya sini. Karena joknya cekung di bagian depan, jadi rasanya lebih pas. Oh ya, jadi lebih enak buat jarak jauh. Kalau yang hypermotard itu joknya lebih tinggi, stangnya lebih ke bawah, jadi lebih supermoto. Oh gitu. Lebih supermoto. Ini posisi kaki satu bisa napak sempurna. Kalau dua jinjit segini. Terus untuk posisi ini Mas, kalau naik ke pijakan gimana? Naik ke pijakan seperti ini. Ini dengan posisi seperti ini Mas ya. Pengalaman ini deh, kalau pakai touring itu baru terasa pegal berapa jam atau berapa kilo misalnya? Pengalaman pakai touring nggak kerasa pegel ya Mas? Sama sekali ya? Sama sekali nggak kerasa pegel. Cuma mungkin bagian paha dalam sini ya, kena jok ini yang agak mengganggu. Karena di bagian situ dia agak melebar ya? Ya betul. Seperti motor mungkin naked atau sport gitu. Pahanya nggak bisa menjepit tangki sempurna. Terus kan ini yang suspensi depan tadi yang tak rasain agak kaku. Itu ada plus minusnya nggak Mas ketika dipakai di jalan? Plusnya buat nikung lebih stabil bagian depannya. Kalau minusnya kalau kena jalan yang keriting atau ada bolong itu kerasa keras. Itu hentakannya sampai nggak ke perut Mas? Tapi enggak kayaknya. Hentakannya nggak sampai ke perut sih, cuma di tangan aja. Oh, oke. Yang belakang? Yang belakang lembut, bisa diatur juga kan. Jadi tergantung kita mau boncengan, mau bawa beban seberapa, bisa diatur manual. Mungkin ada opini lain mungkin Mas dari segi pengendara? Dari pengendara, kalau aku sih nyaman sih Mas. Nyaman juga. Nyaman, suka sih motor ini. Kurangnya sih apa ya? Belum nemu sampai sekarang ini. Kalau dibandingkan dengan misalkan ya Multistrada. Multistrada itu ada perbedaan yang cukup jauh nggak ya? Kan sama-sama ini dibuat untuk touring ya. Bedanya kalau Multistrada suspensi lebih lembut, power lebih gede, stang lebih tinggi. Jadi kayak naik versi itu lebih posisinya memang lebih nyaman. Cuma karena powernya yang gila bikin kita nggak ready kalau kena hentakannya. Oh iya, malah membuat kita nggak nyaman malahan ya. Iya. Yang harusnya inginnya keluarnya tenaganya lebih rendah malah jatuhnya lebih tinggi gitu. Tarik gitu ke belakang. Ini kan agak siap lah badannya ini. Oke. Nah oke, sekarang saya akan duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana sih penampakannya? Misi Mas ya? Iya. Oke. Untuk naiknya seperti ini ya, seperti motor-motor sport pada umumnya karena posisinya lebih tinggi, jadi harus kaki kiri dulu yang naik. Tapi ini beda cerita lagi kalau misalkan ini side brake-nya terpasang ya, itu mungkin sedikit lebih effort. Oke, saya akan naik. Nah, ini yang pertama yang saya rasakan kok malah ini jok penumpangnya jauh lebih empuk ya daripada yang depan. Betul. Nah, betul. Penampakannya saja udah kelihatan sekali kalau ini lebih tebal. Dan memang ketika saya duduki ini, wah nyaman banget sih. Nyaman ya. Dan busanya pun juga sangat empuk. Nah, jadi meskipun ini kelihatan motornya itu motor nakal, tapi kalau dipakai untuk penumpang jauh lebih manusiawi loh daripada motor sport. Ya ini jadi salah satu poin plus ya motor ini Mas ya. Salah satu poin plus, istri juga nyaman kalau dibonceng pakai ini. Nah, pasti nanti kalau kalian punya motor sport yang lain, istri mintanya naiknya motor ini ya Mas. Iya benar. Dari dimensinya juga ini cukup besar, kemudian dari kulit joknya ini halus. Kalau kulit jok itu kasar, bednya kalau diduduki lama-lama kayak itu Mas, apa namanya? Bahasa Indonesia ngapal itu apa? Panas. Ya, kayak kerasa panas atau gimana gitu. Pokoknya lebih cepat pegal gitu loh. Kalau ini kan kulitnya halus, jadi dia lebih enak. Terus di belakangnya ini ada sisa ruang untuk behel ya, dan ini juga bisa untuk top box.
Nah, kira-kira kalau misalkan ini dipasang top box, Mas, apakah ini nggak terlalu sempit? Karena kalau tak lihat di bagian dudukannya ini kayak terlalu maju gitu. Itu bisa disetting nanti dari top rack-nya. Bisa. Jadi tergantung nanti ya settingan boxnya, karena pasti custom kan kalau itu. Ya. Oh iya sih, karena di top rack-nya biasanya ada banyak lubang juga. Ada faceplate-nya kan. Nah, faceplate-nya bisa diatur maju mundurnya seberapa. Oke. Terus untuk selisih ketinggiannya ini nggak terlalu tinggi seperti motorsport, masih tergolong enak. Ya kayak naik ini ya Mas ya, Matic 250 cc kayaknya seginian ya. Iya, kayak naik Matic 250 cc, kayak naik versi tinggi, perbedaan tinggi rider sama boncengannya segitu. Gitu. Jadi kita nggak terlalu rasa takutnya itu lebih besar gitu loh. Kalau misalkan naik sport kan kadang kita ada rasa berdebar gitu Mas ya, di belakang. Kalau ini masih cukup bersahabat. Nah, untuk jarak dari jok ke pijakan kaki ya, kalau saya lihat ini cukup jauh. Enaknya kalau jauh seperti ini dia lebih santai untuk posisi kakinya, jadi nggak mudah pegal. Beda dengan motor-motor sport ya Mas ya. Kalau sport biasanya lebih naik, jadi kayak setengah jongkok malahan. Tapi pengalaman sama istri di motor ini nggak ada keluhan apa-apa Mas ya? Nggak ada keluhan sih. Sama istri ngeluh takut kenceng gitu aja sih. Oh ini. Karena biasanya pakai ini ya, ER6 ER6 ya. Kalau ER6 kan tenaganya masih lebih halus. Kalau ini lebih menjambak-jambak. Jadi kadang kalau kita itu sering usil-usil dikit gitu. Iya benar. Ya ngeluhnya di situ. Ngeluhnya di situ. Tapi secara kenyamanan cukup recommended sih. Nah, untuk jarak maju mundurnya ya dengan pengendara itu menurut saya tidak terlalu mepet, tapi juga tidak terlalu yang jauh gitu. Ya fleksibel sih karena di bagian dimensi joknya ini juga cukup besar. Jadi kalau misalkan saya posisinya lebih maju itu seperti ini. Nah, ini maju yang paling maju, tapi kalau maju lagi kayaknya kurang nyaman. Kalau lebih mundur seperti ini. Ini sih kayak posisi lagi marahan sih ya. Lagi berantem. Nah Mas, dengan posisi kaki saya seperti ini, ketika kaki sampean memijak nggak tersenggol ya? Nggak, jauh. Oh ya, nggak tersenggol sama sekali. Kemudian kalau posisi kaki turun, berarti juga nggak kena ya? Aman. Ya pokoknya intinya motor ini meskipun tampilannya tuh supermoto, yang mana biasanya supermoto itu motor nakal ya, motor yang agresif, tapi dari segi nyamanan ya karena ini emang dibuat khusus oleh Ducati untuk versi touringnya, versi nyamannya, menurut saya sangat proper. Ya seperti itu Mas ya. Iya betul. Mungkin ya seperti tadi yang di video sebelumnya ada tambahan, mungkin untuk lampu-lampunya harus lebih ditambahkan lagi, terutama lampu sorot karena bawaannya itu bohlam. Ditambah lagi di bawahnya itu diberi aksesoris tambahan untuk lampu sorotnya, membuat lebih enak Mas ya dipakai untuk jalan-jalan di hutan mungkin. Untuk malam lebih membantu lah. Nah itu dia. Oke, mungkin seperti itu aja ya video review ergonomi untuk Ducati Hyperstrada 821 tahun 2013 ini. Bagaimana menurut kalian untuk motor ini dipakai riding ya untuk jarak jauh dengan tinggi badan seperti saya atau seperti Mas Adea? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojowibi dan juga Instagramnya Mas Adea di Ketawang Big Bike. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.